Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan dengan nomor mahasiswa 85911811. Saya berasal dari PBJJ Jepang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD dengan melakukan kegiatan gaya dorong dengan gaya tarik pada kursi dan meja. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang gaya. Apakah kalian tahu apa itu gaya? Tahu tidak? Tahu. Tidak. Oke, tidak tahu ya? Nah, baiklah, Ibu akan mencontohkan apa itu gaya dorong dengan apa itu gaya tarik. Jadi, Ibu akan memanggil dua orang siswa perempuan dengan dua orang siswa laki-laki untuk maju mempraktekannya ya. Tapi terlebih dahulu Ibu akan memberikan sedikit arahan atau contoh dalam mendorong kursi dan meja. Baiklah, Ibu akan memanggil dua orang siswa perempuan dan dua orang siswa laki-laki. Oke, Ibu panggil Septi dengan Maila maju meja. Nugi dengan Yolan maju untuk mendorong dan menarik kursi ya. Oke. Jadi kegiatan ini menunjukkan kursi yang semula diam, kemudian kita dorong. Begitu juga dengan meja. Tetapi di sini Ibu akan memberikan sedikit saja cara mendorongnya dan menarik. Balik lagi. Oke, kita dorong lagi. Kita tarik lagi. Oke. Ya, silakan untuk perempuannya mendorong meja ya. Mendorong meja dan untuk laki-lakinya mendorong bangunan. Silakan. Oke, satu orang lagi. Ini paling dulu Septi. Dorong Septi. Nugi mendorong juga satu orang ya. Silakan dorong. Tarik lagi. Jadi dan ditarik, anak tersebut menyebabkan kursi ini akan berpindah tepat. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan gaya dorong dan gaya dorong dengan gaya tarik. Seperti yang kalian lakukan tadi ya, itu yang dinamakan dengan gaya dorong dengan gaya tarik. Nah, kegiatan inilah disebut dengan gaya tarik dengan gaya dorong. Jadi gaya adalah dorongan dan tarikan terhadap suatu benda yang menyebabkan benda tersebut dapat berpindah tepat.
benda tersebut gaya dorong. Jadi sedangkan gaya yang dilakukan dengan cara menarik yaitu disebut dengan gaya tarik. Jadi seperti itu. Dalam melakukan gaya dorong atau gaya tarik diperlukan tenaga. Jika benda tersebut makin berat, maka gaya yang diperlukan yaitu semakin besar. Seperti itu. Sehingga tenaga yang diperlukan juga semakin besar. Begitu sebaliknya dengan benda yang ringan. Semakin ringan benda tersebut, maka gaya yang diperlukan semakin kecil. Tenaga yang dibutuhkan juga semakin kecil ya. Ingat-ingat itu. Besarnya gaya dorong atau gaya tarik dapat diukur menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Seperti itu ya. Jadi pernah lihat orang menarik pintu atau membuka pintu? Pernah? Kalau pada saat dia mendorong menarik, itu yang dinamakan dengan gaya tarik. Seperti itu, seperti orang membuka pintu ya kan ditarik. Ditarik, tentu dia akan menggunakan gaya tarik. Ingat-ingat itu. Pernah melihat orang menarik timba di sumur? Orang menarik timba, pernah lihat? Itu juga termasuk gaya tarik. Paham ini? Itu termasuk salah satu gaya tarik, ya. Dan yang ketiga, mendorong kursi dan meja seperti tadi ya. Mendorong kursi dengan meja menggunakan gaya dorong dan gaya tarik. Jadi ingat-ingat apa yang Ibu sampaikan. Jadi jangan yang Ibu sampaikan hari ini besok dilupa lagi. Paham ini? Baiklah, itu saja untuk kegiatan hari ini, dan apa yang Ibu sampaikan semoga didengar ya. Dengan gaya tarik ini juga kita bisa belajar. Biasanya kan kalau kita di rumah itu biasanya kan ada yang biasa kita tarik, kita dorong. Itu yang dinamakan dengan gaya dorong dan gaya tarik. Seperti membuka pintu ya. Itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu yang biasa kita temukan ya. Seperti mendorong, seperti apa? Menarik pintu. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham ini? Baiklah, terima kasih telah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.